Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan membawakan mosi debat kami, yaitu pengkodifikasian atau pembukaan dustur dalam Islam, yang dimana di sini tim pro mengatakan setuju atas mosi tersebut, sedangkan tim kontra mengatakan tidak setuju atas mosi tersebut. Yang dimana tim pro dari debat kami yaitu Suci Ramadhani, sedangkan tim kontranya yaitu Rian Andra. Baik, kepada tim pro kami persilakan menyampaikan gagasannya terlebih dahulu. Terima kasih moderator. Saya dari tim pro berpendapat bahwa pengkodifikasian dustur dalam Islam merupakan hal yang penting dalam sistem pemerintahan. Sebuah negara membutuhkan aturan yang jelas agar hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat berjalan secara tertib. Tanpa ada aturan yang dasar yang tertulis, kekuasaan dapat berjalan tanpa batas dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dalam Islam, seorang pemimpin bukanlah penguasa mutlak, melainkan seseorang yang diberikan amanah untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip keadilan. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan yang menjadi batas bagi pemimpin dalam menjalankan kewenangannya. Selain itu, pengkodifikasian dustur juga memiliki dasar dalam sejarah Islam. Salah satu contohnya adalah Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Piagam Madinah merupakan sebuah dokumen tertulis yang mengatur hubungan antar kelompok masyarakat di Madinah, termasuk hak dan kewajiban serta keamanan bersama. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembentukan aturan tertulis bukan sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih tim pro sudah menyampaikan gagasannya. Selanjutnya kami persilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih moderator. Saya dari pihak kontra tidak menolak adanya aturan dalam Islam, tetapi saya tidak sepakat jika dustur harus selalu dikodifikasikan dalam bentuk aturan yang kaku. Islam merupakan agama memiliki prinsip yang luas dan fleksibel. Dalam fikih siasah terdapat konsep ijtihad yang memberikan ruang bagi manusia untuk menyesuaikan aturan dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat. Apabila dustur terlalu dibuat tetap dan sulit berubah, maka terdapat kemungkinan aturan tersebut tidak mampu menjawab persoalan baru yang terus berkembang. Selain itu, sejarah Islam menunjukkan bahwa sistem pemerintahan mengalami perkembangan. Pemerintahan pada masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin dan masa setelahnya memiliki bentuk yang berbeda. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi perubahan dalam tata pemerintahan. Maka menurut saya, yang paling penting bukan hanya pembukuan aturan, tetapi bagaimana nilai keadilan dan kemaslahatan benar-benar diterapkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas kedua belah tim yang telah menyampaikan gagasannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi sanggahan kepada tim pro dan tim kontra. Kami persilakan. Terima kasih moderator. Saya menghargai pendapat pihak kontra yang mengatakan bahwa Islam memiliki sifat fleksibilitas dan memberikan ruang ijtihad. Namun fleksibilitas dalam Islam tidak dapat dijadikan untuk pembukuan dustur, karena pada dasarnya pengkodifikasian dustur bukan bertujuan membatasi perkembangan hukum, melainkan memberikan dasar yang jelas dalam menjalankan pemerintahan. Sebuah negara tidak mungkin berjalan hanya dengan prinsip umum tanpa aturan yang terstruktur. Dalam konsep siasat dusturiah, kekuasaan pemimpin harus memiliki batas agar tidak berubah menjadi kekuasaan absolut. Interupsi. Pihak pro mengatakan bahwa aturan tertulis dapat membatasi kekuasaan. Namun, apakah dengan adanya aturan tertulis tersebut dapat penyalahgunaan kekuasaan otomatis hilang? Banyak negara memiliki konstitusi tertulis, tetapi tetap terjadi penyimpangan karena masalahnya bukan hanya aturan, melainkan moral dan pelaksanaan dari pemimpin itu sendiri. Baik, terima kasih atas interupsinya. Kami tidak mengatakan bahwa aturan tertulis adalah satu-satunya faktor yang dapat menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, aturan tertulis tetap menjadi alat kontrol yang penting. Ibarat sebuah permainan, aturan tidak menjamin semua pemain akan bermain jujur, tetapi tanpa aturan permainan akan menjadi kacau. Interupsi, tetapi pihak pro menggunakan aturan tertulis sebagai solusi. Bagaimana jika dustur yang dibuat manusia ternyata memiliki kekurangan atau tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di masa depan? Terima kasih atas interupsinya. Kami setuju bahwa manusia memiliki kemungkinan melakukan kesalahan. Namun justru karena manusia dapat salah, diperlakukan aturan dapat dikaji dan diperbarui bersama. Dalam Islam terdapat konsep musyawarah dan ijtihad.
Jadi, dustur bukan sesuatu yang tertutup dari perubahan, tetapi menjadi dasar agar perubahan tetap berjalan dengan prinsip Islam. Piagam Madinah membuktikan bahwa Rasulullah SAW menggunakan aturan tertulis ketika masyarakat membutuhkan kepastian hukum. Baik, terima kasih rekan Bro. Akan tetapi piagam Madinah memang tertulis, tetapi tidak membuktikan bahwa semua sistem pemerintahan Islam harus selalu menggunakan bentuk dustur yang sama. Piagam Madinah dibuat sesuai kondisi masyarakat pada saat itu. Justru pendapat tersebut memperkuat posisi kami. Kami tidak pernah mengatakan bahwa bentuk dustur harus sama sepanjang masa. Yang kami tekankan adalah pentingnya aturan dasar. Piagam Madinah membuktikan bahwa Islam aturan tertulis dapat digunakan sebagai pedoman pemerintahan. Jadi, inti persoalannya bukan apakah dustur harus sama, tetapi apakah negara membutuhkan aturan dasar? Dan jawabannya adalah membutuhkan, karena fleksibel bukan berarti tanpa aturan. Perubahan tanpa dasar dapat menimbulkan ketidakpastian, sedangkan dustur memberikan arah agar pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan keadilan. Terima kasih. Akan tetapi saya tetap berpendapat bahwa pemodifikasian dustur memiliki risiko. Ketika aturan pemerintah yang terlalu dituangkan dalam bentuk tertulis, manusia dapat menganggap aturan tersebut sebagai sesuatu yang final. Padahal kehidupan masyarakat terus berubah. Islam memberikan prinsip dasar seperti keadilan, amanah, dan musyawarah. Sedangkan bentuk pemerintahan dapat berkembang sesuai kebutuhan zaman. Jika terlalu fokus pada teks aturan, dikhawatirkan tujuan utama syariat yaitu kemaslahatan menjadi terabaikan. Instruksi, pihak kontra mengatakan aturan tertulis dapat membuat manusia terpaku pada teks. Tetapi bukankah tanpa aturan yang jelas, manusia juga lebih mudah memberikan tafsir sesuai kepentingannya? Bagaimana masyarakat dapat mengetahui batas kesesuaian jika tidak ada pedoman yang jelas? Terima kasih moderator, terima kasih rekan Pro. Akan tetapi saya tidak mengatakan bahwa pemerintah tidak membutuhkan pedoman. Saya hanya menegaskan bahwa dustur tidak boleh dibuat terlalu kaku, karena dalam Islam terdapat prinsip bahwa hukum dapat menyesuaikan perubahan waktu dan keadaan. Interupsi, namun jika perubahan terlalu bebas, bukankah ada kemungkinan nilai Islam berubah mengikuti kepentingan penguasa? Saya jawab, risiko tersebut memang ada, namun solusinya bukan membuat aturan menjadi kaku. Solusinya adalah memastikan semua perubahan tersebut berdasarkan prinsip syariat, musyawarah, dan kemaslahatan. Karena ukuran utama dalam pemerintahan Islam bukan hanya ada atau tidak aturannya tertulis, tetapi apakah aturan tersebut membawa keadilan bagi masyarakat. Baik, terima kasih kepada kedua belah pihak yang telah memberikan gagasan yang sangat-sangat bermanfaat. Nah, di sini perdebatan yang dari antara kedua belah pihak tadi dapat kita simpulkan bahwa kedua pihak ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan pemerintah yang adil dan memberikan kemaslahatan. Nah, pada pihak pro mengatakan bahwa pengkodifikasian pengkodifikasian dustur ini diperlukan agar bisa memberikan kepastian hukum. Lalu